Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang materi kedua mata pelajaran Bahasa Indonesia di semester 1 tentang teks iklan, slogan, dan poster. Baik, kita mulai pelajari dari definisi. Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk khalayak. Tujuan apa? Masyarakat bisa terbujuk untuk membeli barang atau jasa yang diiklankan. Yang kedua, menyampaikan gagasan produk atau jasa bagi pengiklan. Iklan disampaikan melalui media massa berbentuk mass media elektronik, televisi, radio, dan juga mass media cetak, surat kabar. Unsur yang ditampilkan dalam iklan bisa berupa gambar, gerak, kata-kata, ataupun suara. Ditinjau dari isinya, iklan harus objektif dan jujur, menarik, singkat dan jelas, dan tidak bertentangan dengan sara, suku, agama, dan ras. Ciri-ciri iklan yang bisa anak-anak cermati, yang pertama informatif, artinya iklan bersifat memberi informasi. Komunikatif, keadaan saling dapat berhubungan, mudah dipahami atau dimengerti, sehingga pengguna barang atau jasa terbujuk untuk membeli barang yang diiklankan. Bahasanya singkat dan padat. Macam-macam iklan, iklan penawaran, iklan pengumuman, iklan reklame. Untuk iklan penawaran disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat, dan sugestif atau mempunyai pengaruh. Untuk iklan pengumuman bertujuan memberitahukan kepada khalayak. Sementara reklame disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak. Iklan, kebutuhan untuk mengomunikasikan pesan baik yang bersifat komersial, sosial maupun pribadi. Adapun struktur iklan mulai dari judul, produk atau jasa yang diiklankan itu apa, dan diberi deskripsi iklan, di mana kalimat deskripsinya harus mempersuasi, berbalut pemilihan bahasa yang menarik dan atraktif. Kaidah kebahasaan teks iklan yang pertama, menggunakan slogan untuk memperkuat nama brand agar mudah diingat. Kalimat persuasif yang notabene berisi ajakan bisa menggunakan subjek orang pertama untuk mewakili produk yang diiklankan. Orang sudah tidak lagi tertarik dengan metode iklan konvensional. Penggunaan teknik iklan yang singkat dan langsung ke intinya dirasa sangat monoton dan membosankan, terlebih lagi iklan yang berbentuk cetak. Muncullah metode baru dalam mengiklankan, salah satunya dengan membuat contoh teks iklan atraktif yang mampu menjadi daya tarik agar orang mau membaca. Teks iklan produk banyak dijumpai di tempat-tempat umum, misalnya jalan raya, taman, terminal, stasiun. Tempat umum dipilih karena mampu mencakup banyak orang sehingga unsur targeting pun terpenuhi. Slogan adalah kalimat atau kata-kata yang relatif pendek, yang umumnya menarik, mencolok, dan mudah untuk diingat, yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan suatu informasi. Slogan dibuat untuk mengajak seseorang melakukan kebaikan, menaati peraturan, atau membeli suatu produk.
karena tujuan utamanya ialah mengajak. Ciri-ciri slogan terdiri dari 1. Menyajikan fakta secara cermat, jujur, netral, sistematis, dan tepat. 2. Tidak terikat pada pola dan ketentuan yang berlaku pada masyarakat keilmuan. 3. Karangan ilmiah populer tidak perlu menggunakan sumber referensi atau catatan kaki. Yang keempat, sebagai ciri, tidak memuat lampiran data atau pembuktian simpulan hasil penemuan. Kelima, jangkauan pembacanya adalah masyarakat umum, bukan golongan ilmuwan atau cendekiawan. Tujuan slogan yang pertama menyadarkan masyarakat, kedua menyampaikan informasi, ketiga menghimbau orang lain, 4 mempengaruhi orang lain, dan 5 memotivasi orang lain. Kriteria penulisan slogan yang pertama kepadatan isi atau singkat. Slogan ditulis harus singkat, padat, dan jelas. Kesesuaian slogan dengan tujuan yang ditentukan. Keaslian slogan yang dibentuk tidak memasukkan dari slogan yang telah ada. Bagaimana cara menyusun slogan? Yang pertama, tentukan visi dan tujuannya terlebih dahulu. Kedua, pilihlah kata yang menarik. Ketiga, menggambarkan tujuan dengan kalimat singkat dan gampang diingat masyarakat. Jenis slogan bisa dipilihkan slogan pendidikan, kesehatan, lingkungan, produk, atau iklan. Untuk contoh slogan pendidikan, jenius adalah 1% inspirasi, dan 99%-nya adalah keringat. Contoh slogan kesehatan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Untuk contoh slogan lingkungan, kebersihan merupakan sebagian dari iman. Untuk contoh slogan produk atau iklan, buah vita khas Nusantara. Sementara itu, poster bisa diberikan pengertian media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi keduanya. Tujuan pembuatan poster memberikan informasi kepada khalayak. Poster biasanya dipasang di tempat umum yang memiliki nilai strategis seperti sekolah, kantor, pasar. Ciri umum poster. Desain grafis dari poster memuat komposisi yang terdiri atas huruf dan gambar di atas media kertas atau kain yang berukuran besar. Cara pengaplikasiannya dapat dengan cara ditempel pada dinding tempat umum dengan sifat membidik perhatian mata semaksimal mungkin. Poster pada umumnya dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Poster lazimnya mempergunakan bahasa yang singkat, jelas, tidak rancu agar mudah dipahami. Pesan yang ingin disampaikan sebaiknya disertai dengan gambar. Poster dapat dibaca secara sambil lalu. Ciri-ciri poster. Poster wajib menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Susunan kalimat poster harus disingkat, padat, jelas, tetapi berisi. Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Poster harus mampu menarik minat khalayak. Media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Ukuran poster sebaiknya disesuaikan dengan tempat atau lahan pemasangan serta target pembaca. Hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster, gambar dibuat mencolok dan sesuai dengan ide yang akan dikomunikasikan. Kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, serta mudah diingat. Jenis fantasi sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dengan size yang besar. Macam-macam poster. Yang pertama, poster niaga yang dibuat untuk media komunikasi dalam urusan niaga untuk menawarkan barang atau jasa. 2. Poster kegiatan adalah poster yang berisi suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, dan lain-lain. Poster pendidikan adalah poster yang bertujuan untuk mendidik. Yang keempat, poster layanan masyarakat adalah poster untuk pelayanan kesehatan yang berhubungan
Jenis poster berdasarkan tujuan. Yang pertama, poster propaganda, poster yang memiliki tujuan mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. 2. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukan pemilihan umum. 3. Poster dicari atau wanted adalah poster yang bertujuan memuat orang hilang atau suatu perusahaan yang membutuhkan pekerjaan. 4. Poster cheesecake adalah poster yang bertujuan untuk menarik perhatian publik seperti bintang rock, artis, penyanyi. 5. Poster film adalah poster yang dibuat dengan tujuan untuk mempopulerkan suatu film yang diproduksi dalam industri perfilman. 6. Poster komik adalah poster yang digunakan untuk mempopulerkan buku-buku komik. 7. Poster afirmasi adalah poster untuk memotivasi pembacanya, biasanya tentang kepemimpinan. 8. Poster riset adalah poster untuk mempromosikan berbagai kegiatan riset sehingga mengundang para pelaku akademik untuk ikut dalam mengapresiasikan kegiatan tersebut. 9. Poster kelas adalah poster yang berada di dalam kelas pelajar yang bertujuan untuk memotivasi pelajar, adapun juga poster tata tertib kelas. 10. Poster komersial adalah poster yang hampir sama dengan poster niaga, yaitu bertujuan mempromosikan sesuatu. Langkah konseptual dari pembuatan poster. Yang pertama, tentukan topik dan tujuan. Kedua, buat kalimat singkat dan bersifat mensugesti atau mempengaruhi. 3, gunakan gambar. Dan yang keempat, gunakan media yang tepat. Demikian materi tentang iklan slogan poster yang Ibu bisa sampaikan. Minta maaf untuk segala kekurangan. Akhirul qouli hadza, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.